khususnya tentang penggelapan dan pemalsuan ini. Buktinya sudah sangat terang, bahkan di media itu sudah diakui sendiri oleh Ibu Ayu. Klien kami telah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan. Drama panas antara Ashanty dan mantan karyawannya Ayu Hairun Nurisa kini memasuki babak baru. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ayu akhirnya resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan atas kasus dugaan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Kasus ini bermula dari laporan Ashanty terkait adanya kerugian perusahaan yang mencapai angka fantastis, yakni 2 miliar rupiah. Pihak Ashanty melalui kuasa hukumnya, Manganta Toding Olo, langsung memberi tanggapan atas penahanan Ayu. Ia menegaskan pihaknya sejak awal sudah yakin laporan mereka akan terbukti. Apalagi Ayu yang dulunya bekerja di bidang keuangan disebut sempat mengakui perbuatannya di depan media dengan alasan hilaf. Kini, Ashanty dikabarkan ingin fokus mengawal laporan-laporan lain yang juga masih berjalan di kepolisian. Resmi Ayu ditetapkan sebagai sudah ditahan di Polres Tangsel atas dugaan illegal access gitu, dan itu pernyataan itu langsung disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya Ayu. Tanggapan dari Abang Feli sudah. Pada prinsipnya kami untuk penahanan ini kami juga tahu dari teman-teman media sebenarnya dari kemarin. Cuma tadi siang kami lihat ada statement dari kuasa hukumnya Bu Ayu bahwa mereka sudah dapat kabar dan clear Ayu ditahan. Pada prinsipnya kami mengapresiasi kerja dari tim kepolisian untuk laporan kami tentang penggelapan dan pemalsuan di Polres Tangerang Selatan, dan kami sangat percaya bahwa penerapan hukum di sini sudah sangat baik karena syarat objektif dan syarat subjektif untuk penahanan pasti sudah dipenuhi oleh kepolisian. Itu aja mungkin tanggapan dari kami. Oke. Seperti apa Bang, artinya mungkin Bang Atta juga yakin bahwa aparat penegak hukum sendiri akan membawa dengan seadil-adilnya gitu. Ya. Dari awal kantor kami Badranaya Partnership sudah sangat yakin bahwa tuduhan dan laporan kami ini cukup matang, khususnya tentang penggelapan dan pemalsuan ini. Buktinya sudah sangat terang, bahkan di media itu sudah diakui sendiri oleh Ibu Ayu dengan kemasan kehilafan. Silakan dibuktikan saja nanti kehilafannya sampai nilai fantastis, terus sampai memalsukan tanda tangan, sampai juga melaporkan hal-hal yang tidak benar ke klien kami. Kami rasa hukum lagi bertindak semestinya, jadi kami mengapresiasi segala progres dari kepolisian. Komentar Bunda Santi sendiri seperti apa Bang saat tahu Ayu resmi ditahan gitu? Bu Ashanty baru tahu dari kami tadi sebenarnya. Kami info bahwa sudah ditahan. Bu Ashanty minta fokus untuk mengawal laporan-laporan kami yang lain, yaitu di Polda Metro, laporan nomor 7160, laporan 7164, sama 7284. Plus laporan tetap pelaporan kode etik ke rekan kami di organisasi advokatnya itu tetap kami kawal. Terakhir, kami juga diminta untuk mengawal laporan-laporan dari Bu Ayu yang mengada-ada menurut kami kepada para klien kami di beberapa tempat. Yang menariknya nih guys, rupanya Ayu sempat menuding Anang Hermansyah sebagai orang yang mengambil uang perusahaan. Tuduhan itu bahkan sempat membuat Ashanty nyaris salah paham dengan sang suami, hingga akhirnya tim manajemen menemukan bukti bahwa pelaku sebenarnya adalah Ayu sendiri. Kuasa hukum Ashanty pun menegaskan tak ada unsur perampasan aset seperti yang dilaporkan balik oleh Ayu. Barang-barang pribadi yang diserahkan justru dilakukan secara sukarela sebagai jaminan atas uang perusahaan yang sudah diambil. Sementara itu, pihak Ayu juga tak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya,
Ayu menggugat Ashanti senilai 100 miliar untuk kerugian material dan imaterial. Kemarin kan hari Jumat sudah GAP ya, dan teman-teman mendapatkan info bahwa Ayu memang hari itu langsung ditahan. Seperti apa, Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku penasihat hukum dari saudari Ayu ya menyampaikan bahwa klien kami telah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan, dan kami sampaikan bahwa ini adalah proses hukum yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, dan kemudian terkait proses laporan saudari Ayu juga baik di Polres Tangerang Selatan maupun di Polres Jakarta Selatan, kami akan kawal hingga tuntas. Bang, Ya, alasan penahanan sendiri dari pihak Polres apa? terkait itu mungkin yang bisa jawab dari pihak kepolisian. Penahanan sementara sampai berapa hari ke depan? Kalau dari kemarin saya membaca dan melihat dari tertulis penahanan 20 hari ke depan. Oke, berarti hari itu boleh dijelaskan tuh, Bang, BAP-nya berjalan seperti apa, berapa jam dan berapa pertanyaan, dan kondisi Ayu sampai pada akhirnya ditahan itu seperti apa, dan apakah dari abang-abang sendiri sudah memberikan gambaran bahwa hari itu memang kemungkinan akan langsung ditahan, seperti apa, Bang? Sebelumnya dari kronologis pun saya sudah menyampaikan dari awal, bahkan saat kami menerima sebagai penasihat hukum bahwa konsekuensi dari perkara hukum itu harus disiapkan segala sesuatunya. Kita sebagai pelapor ataupun kita sebagai terlapor, kita harus siap ketika ada bukti-bukti yang cukup kuat dan kemudian itu menjadikan satu tempat untuk pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum, maka klien kami harus siap, dan kemudian saudari Ayu siap apapun konsekuensinya untuk ditahan. Dan untuk tadi terkait BAP-nya segala macam, itu terkait yang dibahas adalah tanda tangannya. Siap menanggung resiko, siap bertanggung jawab akan perbuatan yang telah dilakukan. Ya, nanti proses hukum berjalan. Bila mana laporan Ayu itu terbukti dan bisa membuktikan, tidak tertutup kemungkinan status yang melekat sama Ayu saat ini mungkin juga akan melekat juga kepada lawan, seperti itu. Mengupdate terkait PMH dari pihak abang yang mengajukan 100M itu PMH. Ya, untuk PMH itu ada beberapa pihak tergugat, harus gitu. Ya, untuk itu yang kami gugat itu adalah perusahaan, dan juga ada dua perusahaan ya, yaitu perusahaan pihak lawan dan kemudian dari pihak Bank BUMN, yang artinya di sini ada keterkaitan dari perkara yang kita dalami. Dan untuk pihak lawan kami sampaikan kami akan menempuh langkah hukum baik secara pidana maupun secara perdata sesuai dengan bukti-bukti yang kami miliki serta ketentuan hukum yang berlaku, dan yang pastinya kami menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu siapapun itu. 100 miliar itu apa aja sih, Bang? Mungkin kalau boleh dirinci. Kami menyampaikan ada beberapa secara materi, kerugian materi yang terhadap klien kami dan juga kerugian di materialnya terhadap klien kami sudah hitung 100 miliar. Jadi kita tidak bisa sampaikan karena itu pada saat persidangan nanti ya. Jadi teman-teman, intinya kalau untuk gugatan siapa saja boleh melakukan, mengajukan, bahkan menuntut senilai uang berapapun. Tapi itu harus dibuktikan. Sekali lagi, gugatan itu
prinsipnya adalah pembuktiannya harus melalui surat dan alat-alat bukti yang kuat di pengadilan. Makanya kami rasa kami belum lihat gugatannya dan kami juga tidak tahu gugatannya juga membahas tentang apa. Tapi lagi-lagi teman-teman seperti yang sudah terbukti, yang mendalilkan harus membuktikan, tapi yang mendalilkan udah di penjara duluan gitu, ditahan duluan. Jadi kami rasa mungkin berhati-hatilah dalam bertindak, nanti jadi bumerang lagi kami punya hak untuk gugat balik loh gitu. Di peradilan juga kami punya hak untuk gugat balik. Oke, tapi dengan nilai sampai 100 miliar itu gimana sih Bang? Maksudnya itu kan yang nilainya nggak sedikit gitu, dia sampai menggugat di perdata di Mungkin rekan saya mau tambahkan Tangerang. Ya, untuk 100 miliar ini. 100 miliar itu kan sekali lagi kalau kita lihat dari beberapa statement kuasa hukum Ibu Ayu itu kan dari nilai imaterialnya. Imaterial kan sekali lagi tolak ukur serta parameternya kan juga tidak sesederhana itu untuk bisa mencapai nilai yang tepat seperti itu. Kita juga meragukan apakah memang 100 miliar ini realistis atau hanya sekedar angan-angannya dari kuasa hukum Ibu Ayu aja, agar mungkin mereka juga bisa dapat kompensasi dari situ. Kita nggak pernah tahu. Tapi sekali lagi di sini kami sangat yakin tim yang sudah dipimpin oleh Pak Atta dalam case ini, kita siap menghadapi apapun, baik itu gugatan perdata ataupun proses pidana nanti ke depannya. Jadi sekali lagi untuk gugatan 100 miliar itu ya nggak apa-apa, itu hak dari penggugat. Tapi kita juga nge-reserve atau memiliki hak-hak yang sama pula.